Halo Leo, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Leo Sun Moon Rising and Venus Sign ya. Ini general reading seperti biasa. Ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Untuk pergerakan planet silakan bisa dilihat di video tersendiri ya teman-teman. Sudah saya attachkan di akhir dari video dan sudah saya sisihkan untuk di playlist tersendiri ya di channel saya. Nanti silakan bisa dicari sendiri di channel saya ya. Itu supaya kita bisa lebih efektif pergerakannya ke depan ya. Oke, untuk energi Leo pada minggu ini, mohon bantuan semesta, energi atau vibes teman-teman Leo di minggu ini. Ya, kembali lagi ya teman-teman Leo ya, kalau misalnya ada yang tidak relate atau tidak resonate, itu karena ya ini general reading ya, dimana saya membacakan untuk Leo sebanyak apa yang ada di luar sana ya, semua orang-orang Leo. Tapi intinya di sini tentunya ada sesuatu yang mungkin tertangkap energinya ya, entah itu intinya menjadi pattern tertentu ya. Kembali lagi teman-teman di sini juga jangan melihat untuk satu channel saja ya, silakan dilihat untuk channel tarot dan astrologi yang lain supaya bisa melihat patternnya ya. Kalau kita cuma berdasarkan satu channel saja itu kebanyakan juga ya, ya tadi ya kadar relate-nya itu kadar kadar kesesuaiannya itu bervariasi ya, karena saya di sini membacakan untuk sekian juta banyak orang dengan bersodiak Leo di situ ya. Itu. Oke, mari kita masuk ke energi Leo di sini. Terima kasih semesta, energi Leo untuk minggu ini. Kalian mendapatkan kartu hostilities ya. Adanya sebuah agresif ya, energi yang agresif, energi yang meledak-ledak gitu ya, energi yang tidak bisa ditahan dengan tidak bisa ditahan lagi gitu ya dengan adanya hostilities gitu ya, adanya energi kekerasan, bisa jadi juga kekerasan secara verbal maupun secara fisik gitu ya dengan adanya hostilities gini ya. Itu saya merasakan adanya energi Five of Swords ya di sini ya, energi Five of Swords, kemudian the Death, the Devil gitu ya, the Emperor, the Chariot gitu ya. Itu lalu kemudian Seven of Wands, ya itu ya, Knight of Wands dengan adanya hostilities di sini ya. Ya, tampaknya minggu ini teman-teman, entah ini di sini adalah teman-teman di sini yang mendapatkan hostilities dari orang-orang di sekitar kalian, gitu ya, sesuatu yang mengancam dari sekitar kalian, atau kalian di sini yang mengancam seseorang, gitu ya, dengan adanya hostilities di sini ya. Itu, oke, mari kita lihat situasinya untuk teman-teman Leo di sini. Mohon bantuan semesta situasi untuk teman-teman Leo di sini. Kembali lagi ya teman-teman ya, ini nggak selalu relate dengan kalian karena saya membacakan untuk sekian banyak orang-orang dengan bersodiak Leo di sini ya, jadi otomatis energinya pun bervariasi. Tapi intinya di sini yang menjadi pattern dan yang banyak tertangkap adalah energi hostilities, istilahnya gitu ya. Oke, terima kasih semesta. Satu kondisi untuk teman-teman Leo di sini. Ya, Jupiter masuk ke konstelasi kalian ya. Mulai 30 Juni itu di minggu ini ya. Kalian nanti akan ya, semua yang disentuh oleh planet Jupiter, karena Jupiter di sini adalah planet pengembangan dan keberuntungan ya. Jadi semua yang disentuh oleh planet Jupiter di sini akan mengembang gitu ya, akan ekspansif gitu ya. Dan kebetulan dia masuk di konstelasi kalian gitu ya. Jadi bisa jadi kehidupan kalian akan jauh lebih berkembang gitu ya di minggu ini sampai sekitar 2027 ya, selama 13 bulan ke depan. Manfaatkan energi Jupiter di konstelasi kalian ini ya teman-teman Leo ya, untuk mengembangkan usaha, mengembangkan sebuah proyek, mengembangkan sebuah hubungan gitu ya, itu waktu yang tepat sekali gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Situasi kalian di sini adalah interlude. Pause, timing, faktor.
Jadi di sini tampaknya ada sebuah kembali lagi divine timing ya di sini ya. Divine timing di sini adalah waktunya semesta ya, dengan adanya interlude di sini ya. Jadi kalian di sini bisa jadi saya merasakan di sini kalian bersabar untuk melakukan sesuatu ya. Ada sesuatu yang kalian inginkan tapi kalian diminta untuk ya, ada sesuatu yang membuat kalian menahan diri ya untuk bersabar gitu ya, menunggu waktu yang tepat gitu ya, dengan adanya pause dan timing factor di sini ya. Faktor waktu gitu ya. Dengan adanya hostilities di sini, atau bisa jadi di sini kalau misalnya hostilities di sini adalah energi di sekitar kalian, kalian di sini tetap tenang ya, apapun itu ancamannya, apapun itu gertakannya, dengan adanya kartu hostilities di sini ya, kalian tetap tenang, kalian tetap menarik diri, kalian tetap tidak terpengaruh gitu ya. Saya merasakan adanya energi King of Cups gitu ya, itu kalian tidak terpengaruh dan kalian duduk tetap tenang gitu ya. Kalian sambil berbincang, sambil mengatakan dalam hati gitu ya, lihat aja ya kamu ya nanti ya gitu ya, dengan adanya interlude di sini ya. Jadi kalian seperti bersabar untuk melakukan sesuatu gitu ya. Itu. Oke, mari kita masuk ke dalam tarot. Mohon bantuan semesta, tiga kartu, tiga energi utama untuk teman-teman Leo di sini yang menunjukkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang kaitannya dengan energi hostilities dan situasi di mana teman-teman Leo di sini diminta untuk berhenti sejenak, menunggu timingnya ya, menunggu timing yang pas, timing yang tepat gitu ya. Oke, terima kasih semesta. Yang pertama, kalian mendapatkan The World. Oke, di sini fixan energi ya, di sini ya, di sini ada Taurus, Leo, Virgo, Sagittarius gitu ya. Aquarius dan Sagittarius di sini ya. Lalu kemudian The Hermit, Virgo energi ya. Wow. Dua kartu Major Arcana. Yang ketiga Two of Wands. Ya. Ya, bottom of the deck Three of Wands. Betul saja teman-teman ya, dengan adanya bottom of the deck Three of Wands di sini kalian seperti sudah melihat apa yang kalian inginkan di depan mata gitu ya, tapi kalian di sini intinya menahan diri gitu ya, istilahnya masih, oh iya saya sudah melihat kapal saya tiba gitu ya di dermaga gitu ya, padahal kalian melihatnya dari atas bukit gitu ya. Jadi di sini kalian seperti menahan diri untuk tidak terburu-buru untuk segera turun bukit dan masuk ke dalam kapal gitu ya. Kalian seperti pause sejenak gitu ya, memikirkan sejenak apakah ini sudah waktu yang pas untuk naik kapal atau belum gitu ya, padahal kapal di sini sudah di depan mata ya. Jadi ceritanya Three of Wands di sini adalah seorang traveler ya, seorang yang suka bepergian, dan dia sudah mengarungi banyak hal gitu ya di sini ya, dan dia sudah sampai pada bukit gitu ya. Dia awalnya melihat hal yang kuning di sini itu adalah padang pasir gitu ya, tapi ternyata setelah dia amati lebih baik lagi, ternyata ini adalah kilauan air laut gitu ya, yang terpantul karena cahaya matahari, jadi sehingga berwarna kuning keemasan. Dan dia melihat di sini sudah ada kapal yang hendak bersandar gitu ya. Jadi intinya di sini kalian seperti sudah pada batasnya gitu ya, kalian sudah melihat apa yang kalian inginkan di depan mata gitu ya, tapi kalian memilih untuk menahan diri, pause sejenak gitu ya, kalian mempertimbangkan lagi gitu ya. Lalu kemudian di energi masa lalu ada energi The World ya, ini energi Taurus, Leo, Aquarius, dan Sagittarius di sini ya. Itu ini sebuah energi penyelesaian ya, kalian seperti mengakhiri sebuah siklus di masa lalu, mengakhiri sebuah kisah atau sebuah lembaran lama gitu ya, kalian tutup sempurna gini ya dengan adanya energi The World. Di sini ada sesuatu yang kalian selesaikan, ada sesuatu yang kalian tutup gitu ya dengan adanya energi The World di sini ya. Lalu kemudian di masa sekarang ada energi The Hermit gitu ya, dan The Hermit di sini lebih pada
bukan lagi mengasingkan diri, tapi ini adalah energi di mana kalian sudah selesai mengasingkan diri, ya. Sudah selesai mengasingkan diri, sudah mendapat kebijaksanaannya. Orang ini membawa lantern yang berisi cahaya, gitu ya, dan cahaya ini ternyata adalah The Stars dari kartu The Stars, gitu ya, cahaya harapan dan kesembuhan, gitu ya. Itu, dan The Hermit di sini tugasnya adalah dia diminta untuk turun gunung ya, untuk membagikan kebijaksanaan yang dia sudah dapatkan ketika dia mengasingkan diri kepada khalayak ramai atau kepada manusia-manusia yang ada di muka bumi, gitu ya, dengan adanya energi The Hermit di sini ya. Dan ini bisa jadi kalian di sini dengan adanya pause dan timing factor di sini adalah sebuah gerakan yang sifatnya wise sekali ya dari kalian ya. Jadi kalian seperti tidak termakan emosi karena kalian lebih tenang gitu ya, karena kalian sudah pengalaman banyak gitu ya. The Hermit di sini adalah orang yang sangat berpengalaman sekali teman-teman ya. Dia sudah punya banyak wisdomnya dalam kehidupan gitu ya. Jadi dia tidak terburu-buru di sini ya. Lalu kemudian kartu ketiga di sini ada energi Two of Wands ya. Ini adalah energi ekspansi ya, perencanaan untuk ekspansi, di mana dia sudah selesai dengan dunia yang lama ya, dengan passion yang lama. Dia tambatkan tongkat itu di tembok gitu ya, lagi ya, terikat ya di sini di tembok, artinya dia sudah menyelesaikan wands yang ini gitu ya, tongkat yang ini, passion yang ini, dan sekarang dia tertarik dengan passion yang baru gitu ya, dengan wands kedua di sini sambil dia bawa globe, dia sambil melihat globe tersebut, melihat dunia gitu ya. Intinya apa, passion baru apa yang ingin kalian tekuni gitu ya, dengan adanya Two of Wands di sini ya. Itu dunia baru seperti apa yang ingin kalian jalani gitu ya. Kalian akan membagikan kebijaksanaan kalian ini kepada siapa gitu ya, dengan adanya energi Two of Wands. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk 3 energi ini. Energi The World di masa lalu, The Hermit di masa kini, dan Two of Wands di masa yang akan datang. Oke, terima kasih semesta. Untuk yang pertama kita klarifikasi The World dulu. Ada apa dengan The World di masa lalu semesta yang diakhiri atau diselesaikan oleh teman-teman Leo di sini. Oke, terima kasih. The World di sini diklarifikasi dengan King of Cups ya, itu tadi ya, interlude ya, saya merasakan adanya energi King of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Oh, Knight of Cups, sorry ya. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Lalu kemudian Six of Wands. Knight in Shining Armor. Oke, lalu kemudian Page of Pentacles ya, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Oke, lalu kemudian kita klarifikasi untuk The Hermit. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi The Hermit di energi masa kini bagi teman-teman Leo. Oke, terima kasih semesta. The Hermit di sini diklarifikasi dengan Seven of Wands, yaitu tadi ya, kalian mengendalikan diri. Lalu kemudian Six of Pentacles. Lalu kemudian The Magician ya. Ini Gemini Virgo energi. Nice ya energinya ya. Oke, setelah itu kita klarifikasikan energi ketiga di sini ya, Two of Wands di sini semesta. Mohon bantuan kenapa Two of Wands ada di sini untuk teman-teman Leo di sini di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Two of Wands di sini diklarifikasi dengan The Emperor, Aries energi. Lalu kemudian Four of Swords. Lalu kemudian The World ada lagi ya teman-teman ya. Oke. Nice ya energinya ya. Bottom of the deck, Nine of Cups ya. Ini wish fulfillment ya. Nine of Cups di sini ya. Ini adalah energi wish fulfillment, apa yang kalian inginkan di sini sudah ada di depan mata ya.
Kalian sudah intinya melihat apa yang kalian inginkan gitu ya dengan adanya Nine of Cups di sini ya. Itu, dan kalian menginginkan sesuatu di sini ya, ingin fulfill gitu ya, ingin dipenuhi gitu ya. Kembali lagi Jupiter di Leo energi ya, mulai 30 Juni di sini, di mana saya merasakan adanya sebuah apa ya, seperti layaknya yang semula mungkin kalian seperti layaknya sebuah jug atau sebuah tempayan air gitu ya, yang kapasitasnya 1 liter. Ketika Jupiter di Leo di sini, tempayan itu seketika berubah menjadi 10 liter gitu ya kapasitasnya. Jadi dikembangkan secara luar biasa gitu ya. Jadi kalian di sini menginginkan sesuatu yang lebih akhirnya, yang semula kalian cuma menginginkan 1 liter, di sini kalian setelah Jupiter di Leo ya, itu akan menginginkan sesuatu yang lebih gitu ya. Lalu kemudian di masa lalu dengan adanya Knight of Cups, Six of Wands, dan Page of Pentacles di sini ya. Tampaknya di masa lalu ada seseorang yang menyatakan hatinya kepada kalian gitu ya. Kalau ini kaitannya dengan romansa gitu ya, romantisme gitu ya. Dan kalian di sini ada sebuah admirer energi ya. Knight of Cups dengan Six of Wands di sini adalah energi secret admirer ya, orang yang intinya apa ya, mengagumi kalian secara diam-diam gitu ya. Itu, dan kemudian dengan adanya energi Page of Pentacles di sini, orang itu seperti melihat sebuah opportunity yang ada dalam diri kalian gitu ya. Atau bisa jadi ini adalah diri kalian sendiri ya, dimana kalian di sini di masa lalu mengakhiri sesuatu gitu ya, kalian mengejar apa yang kalian inginkan. Kalau ini adalah romansa berarti kalian mengejar seseorang itu ya, dan kalian mendapatkannya gitu ya dengan adanya energi Six of Wands gitu ya. Lalu kemudian Six of Wands gitu ya, ini victory energi. Lalu kemudian di sini kalian seperti melihat apa ya, opportunity baru gitu ya, dengan adanya kalian jadian atau istilahnya berhubungan dengan seseorang yang baru ini gitu ya, dengan adanya Page of Pentacles, dan itu adalah mengakhiri hidup kalian yang lama. Mungkin bagi teman-teman di sini, teman-teman Leo yang semula lajang ya, mungkin ada energi-energi cinta yang baru di sini ya, energi cinta yang dimana kalian melihat tidak hanya sekedar cinta tapi juga opportunity untuk peningkatan finansial gitu ya, dengan adanya Page of Pentacles di sini ya. Page of Pentacles di sini juga bisa adalah pesan terkait peningkatan finansial atau sesuatu yang bisa dikembangkan ke depannya ya secara finansial gitu ya. Itu. Lalu kemudian The Hermit di sini ya, di masa sekarang ini Virgo energi, di mana kalian sudah selesai dengan pengasingan diri kalian untuk mencari kebijaksanaan gitu ya. Gitu ya, dengan adanya energi Seven of Wands di sini, kalian berusaha untuk mempertahankan diri gitu ya, mempertahankan diri. Lalu kemudian dengan Six of Pentacles di sini ya, kalian seperti intinya memilah-milah ya, memilah-milah energi gitu ya, memilah-milah energi, mana yang worth it untuk energi kalian, mana yang tidak worth it untuk energi kalian gitu ya. Dan dengan adanya energi The Magician di sini, kalian memberdayakan atau istilahnya memunculkan diri ya, berani untuk memunculkan diri ke khalayak umum. Jadi The Hermit di sini sebenarnya adalah orang yang sama ya, dengan adanya The Magician di sini ya. Ini adalah orang yang sama, di mana ini adalah kondisi ketika The Magician di sini adalah ketika The Magician di sini sedang berkontemplasi, mengasingkan diri, bertapa gitu ya, untuk mencari kebijaksanaan dan ilmu gitu ya, untuk supaya dia bisa jadi The Magician gitu ya. Jadi intinya ini adalah orang yang sama, bedanya ini adalah ketika dia mencari ilmu, ini adalah ketika dia sudah memperoleh ilmu itu dan
apa ya, membagikannya atau menggunakannya untuk khalayak umum dengan adanya kartu The Magician di sini ya. Itu jadi di masa sekarang teman-teman Leo seperti mempraktekkan uh, intinya energi kalian ya, dimana kalian di sini di masa lalu, di sini mungkin ya teman-teman Leo di sini membagikan energi kalian itu dengan secara cuma-cuma gitu ya, tapi ke depan itu kalian nanti akan bisa memilah-milah ya, kapan kalian mau mencurahkan energi maksimum, kapan kalian berhenti dulu untuk menahan diri, untuk merecharge energi atau tidak memberikan energi ini pada sesuatu atau apapun itu. Gitu ya, dengan adanya energi The Magician di sini kalian seperti sudah menguasai diri kalian sendiri. Ada sebuah kebijaksanaan yang kalian dapatkan, gitu ya. Tuh. Lalu kemudian di masa yang akan datang dengan adanya energi Two of Wands gitu ya, setelah kalian turun ke masyarakat dan menjadi The Magician gitu ya, kalian merencanakan sesuatu yang baru dengan adanya Two of Wands di sini ya. Lalu kemudian ya itu ya, kalian seperti bersantai gitu ya, karena kalian sudah tahu gitu ya, kapan kalian menggunakan energi kalian untuk maju ke depan, untuk menyerang, untuk aksi gitu ya, untuk beraksi gitu ya, kapan kalian harus menahan diri. Jadi The Emperor di sini orangnya santai teman-teman ya, santai tapi oportunis gitu ya, ambisius dan oportunis gitu ya. Passionate sekali, ini adalah heroic energi ya, ini Aries energi, ini Mars energi ya, action gitu ya. Tapi di mana di sini orang ini bersantai gitu ya. Bayangkan saja bahwa ini adalah seorang raja gitu ya, seorang raja di mana dia ahli dalam pertempuran, ahli dalam pertarungan gitu ya, ahli dalam strategi pula gitu kan ya. Resource-nya banyak gitu ya. Jadi dia di sini duduk tenang di throne-nya gitu ya. Tapi ketika ada opportunity yang bisa dia masuki untuk supaya dia mengembangkan kerajaannya, dia tidak segan-segan untuk take action gitu ya. Dan kemudian di sini ada energi for offshore gitu ya. For offshore di sini adalah energi rest and rejuvenation ya. Ini merupakan intinya yaitu tadi ya. Ini adalah dua energi yang switch on and off gitu ya. Karena kalian di masa lalu sudah, saya merasa sudah menguasai intinya itu tadi ya. Kalian seperti sudah tahu kapan ya. Kalian menggunakan energi kalian secara maksimum, kapan kalian memberikan energi kalian secara minimum gitu ya. Itu dan ini adalah sesuatu hal yang baru di kehidupan kalian gitu ya, dan ini kalian melangkah memasuki kehidupan yang baru itu dengan sangat percaya diri gitu ya, dengan kekuatan yang baru ini gitu ya. Itu dan bedanya energi The World di sini ya, di deck ini itu perempuannya sudah melewati gate ini ya, sudah melewati gerbang kosmos ini ya, gerbang semesta. Sedangkan The World di masa lalu ya, The World di masa lalu di sini perempuannya masih di dalam lingkaran teman-teman ya, jadi belum melangkah. Jadi di masa lalu di sini teman-teman Leo di sini seperti ragu atau istilahnya masih belum berani untuk melangkah, dan di masa yang akan depan kalian akhirnya berani melewati gerbang kehidupan yang baru itu dan melangkah di kehidupan yang baru dengan percaya diri gitu ya, dengan adanya energi The World di sini ya, di masa yang akan datang dengan diri kalian yang baru tentunya, dengan itu tadi kebijaksanaan baru yang kalian dapatkan ya, pengontrolan energi gitu ya, kapan kalian istilahnya kapan kalian menggunakan energi hostilities, kapan kalian harus interlude dulu, tahan dulu, pause dulu gitu ya. Itu oke. Mari kita lihat untuk saran dari semesta ya. Mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Leo di sini yang sudah menguasai suatu energi kebijaksanaan dalam kehidupannya. Mohon bantuan semesta, 3 kartu. Oke, terima kasih. Untuk Leo yang pertama adalah Knight of Swords. Oke. Lalu kemudian Nine of Cups. Nice. Lalu kemudian Nine of Swords. Adanya energi, bentar ya. Bottom of the deck, the Strength.
this is your power card ya. Intinya di sini semesta seperti mengatakan, ya masuklah dalam ranah kekuatanmu gitu ya. The Strength di sini adalah power cardnya Leo ya. The Strength di sini power card Leo, kenapa? Karena masalahnya The Strength di sini adalah iron will people gitu ya, orang-orang yang memiliki mental baja, yang tidak mudah ditaklukkan gitu ya, bahkan oleh egonya sendiri gitu ya, bahkan oleh egonya sendiri gitu ya. Jadi kalian di sini intinya sudah menguasai ego kalian, akhirnya kalian di sini mengembody energi utama kalian, ultimate kalian ya, dengan adanya energi The Strength card di sini. Itu adalah kekuatan luar biasa yang kalian miliki ya teman-teman Leo ya. Itu, dan semesta juga bilang yang pertama Knight of Swords ya, kalian berurusan mungkin dengan seseorang yang memiliki zodiak Aquarius, Libra, Gemini gitu ya. Tapi Knight of Swords di sini intinya adalah teman-teman di sini diminta untuk membebaskan ya, membebaskan apa yang menjadi intinya ketakutan kalian gitu ya. Nine of Swords di sini adalah ketakutan, never ending nightmare, pikiran yang terlalu berbelit-belit sampai akhirnya kalian terjebak dalam analisis paralisis dan akhirnya kalian merasa stuck di satu energi gitu ya. Tapi bagusnya di sini sebelumnya ada energi Nine of Cups gitu ya. Nine of Cups di sini adalah energi financial freedom gitu ya, apa istilahnya, Nine of Cups di sini adalah energi keberlimpahan gitu ya, keberlimpahan, dimana orang ini lompat keluar dari peti yang berisi full dengan emas gitu ya. Jadi kalian di sini seperti diberi saran oleh semesta bahwa ya kalian diminta untuk membebaskan apapun itu yang menjadi ketakutan kalian gitu ya. Jadi saya merasakan di sini ada sebuah teman-teman Leo yang mungkin yang dulu mungkin kalian mudah sekali tersulut emosi gitu ya. Tapi dengan sebenarnya tersulut emosi itu dengan harapan kalian tidak mau rugi, teman-teman ya. Intinya gitu. Ada sebuah ketakutan yang intinya ketakutan itu menyebabkan kalian itu emosional gitu ya, mudah sekali emosi, dan sekarang kalian sudah bisa untuk mengontrol ketakutan itu gitu ya, sudah bisa untuk mengontrol ketakutan itu. Jadi kalian sudah tidak mudah lagi untuk emosional, kalian percaya bahwa kalian itu sudah berkelimpahan dari semesta ya, dengan adanya energi Nine of Cups di sini ya. Jadi kalian embody energi keberlimpahan di sini. Kalian sudah bukan lagi dalam energi yang sifatnya takut-takut gitu ya. Gitu. Dengan adanya kalian lebih berani gitu ya, kalian akhirnya jauh lebih tenang. Secara emosional kalian jauh lebih tenang gitu ya, karena kalian sudah nggak takut lagi gitu ya. Itu. Oke. Mari kita lihat untuk monologi oracle-nya. Mohon bantuan semesta monologi oracle untuk teman-teman Leo di sini. Oke, terima kasih teman-teman Leo di sini, kalian mendapatkan full moon in Taurus. Your dreams need a practical plan, yaitu tadi ya, intinya kemampuan untuk menahan diri sejenak, untuk memikirkan apapun itu yang mau kalian lakukan, itu rencanakan dulu dengan baik-baik. Bisa jadi juga itu tadi ya, meskipun Jupiter di sini pindah ke Leo ya di tanggal 30 Juni, tapi kita masih dalam situasi retrograde ya teman-teman ya. Ini adalah situasi di mana kita menganalisa apa yang intinya menjadi kekurangan kita untuk supaya kita bisa lebih mantap lagi maju ke depan gitu ya. Jadi butuh sesuatu hal yang praktikal gitu ya, yang tidak ribet itu tadi ya, dengan adanya energi Nine of Swords tadi ya, yang tidak ribet, yang simple gitu ya, yang dimana nanti bisa memudahkan kalian untuk maju ke depan gitu ya, dengan adanya kalian intinya
merencanakan sesuatu yang jauh lebih praktis gitu ya. Oke, mari kita lihat animal spirit untuk teman-teman Leo di sini. Mohon bantuan semesta. Animal spirit untuk teman-teman Leo di sini. Spirit apa yang perlu mereka adopsi, yang perlu mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Oke, terima kasih. This is your spirit, Leo, luar biasa. Lion spirit. Nice. Higher calling. You have within you all the courage you need. Kalian sudah memiliki semua keberanian yang kalian butuhkan dalam diri kalian. Let go of the past and reclaim your majesty. Itu tadi ya, the world tadi ya. Kalian seperti melepaskan sesuatu, menuntaskan sesuatu gitu ya. Yang dulu kalian takut untuk melangkah maju ke dunia baru, di masa yang akan datang kalian akan jauh lebih berani. You will find success and contentment with those by your side. Kalian akan menemukan kesuksesan dan ketenangan bersama mereka yang ada di sisi kalian. Make noble choice for your life and your tribe. Buatlah pilihan yang istilahnya bermanfaat bagi hidupmu dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Gitu ya. Kalian itu adalah leaders zodiak ya. Banyak leaders yang istilahnya terlahir dari Leo di sini yang bagus-bagus ya. Intinya di sini ya, kalian sudah punya bibit leader dalam darah kalian. Manfaatkan itu teman-teman Leo ya. Itu. Berjalanlah layaknya seekor singa, si raja hutan. Oke? Itu ya teman-teman Leo ya. Terima kasih teman-teman Leo yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Leo yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Leo ya. Sampai jumpa, salam satu semesta. Terima kasih.